Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi yang menonton video saya hari ini. Ya, jadi video ini tentang pemrograman desktop dengan menggunakan bahasa pemrogramannya adalah Visual Studio.NET dan saya menggunakan versi Visual Studio.NET atau VB.NET 2019. Ya, karena banyak banyak dari eh, pertanyaan dari baik dari mahasiswa saya atau dari teman-teman itu yang bagaimana sih caranya create dan berkoneksi dari Visual Studio 2019 ke MySQL gitu ya, ke MySQL. Oke, kita akan kita akan mulai dari satu-satu. Oke, saya minimize. Oke, kita langsung ke share screen aja. Oke, kita mulai dari install atau create ya. Kita mulai dari create project di Visual Studio 2019 ya. Ini Visual Studio, jadi silakan create new project ya di sini. Kemudian setelah create new project, ini ada 3 panel ya. Ini kita tunggu ya. Ini ada 3 panel, 1, 2, 3. Ada Visual Basic, Windows sama. Nah, ini ketiga-tiganya harus diisi ya. Jadi Visual Basic, karena kita menggunakan Visual Studio atau VB.NET, maka kita bahasanya menggunakan yang Visual Basic. Kemudian platformnya kita menggunakan yang Windows, karena ini adalah nanti untuk pemrograman desktop ya. Dan kita pilih yang project tipenya yang desktop ya. Setelah itu di sini nanti akan muncul ya, ada banyak pilihannya. Pilih yang sesuai dengan eh, ini ya. Jadi karena di Visual Studio maka kita menggunakan yang .NET Framework. Windows Form app artinya Windows Form aplikasi ya dengan .NET Framework macam itu. Oke, jangan pilih yang lain ya, pilih yang Windows Form app.NET Framework. Setelah itu di next ya. Setelah itu di next. Nah, jika sudah maka silakan mengisikan project name-nya. Ini contohnya saya masukkan aplikasi aplikasi koneksi gitu ya. Pertama. Kemudian lokasinya silakan dipilih ya. Misal saya taruh di sini adalah saya taruh di dokumen ya. Ini untuk project name-nya itu tanpa spasi ya. Jadi jangan pernah pakai spasi untuk project name karena supaya tidak error gitu ya. Kemudian lokasinya silakan dipilih dan jangan lupa ini yang paling penting lagi adalah dicentang yang place solution and project in the same directory. Framework-nya default aja karena ini default dari masing-masing PC Anda. Oke, kalau sudah silakan di-create ya. Jangan lupa ngopi dulu. Ya, untuk saat ini mungkin kita akan buat tampilan yang sederhana gitu ya dan tidak terlalu banyak isiannya. Saya akan membuat dari eh, label textbox ya dan juga nanti ada dari radio button gitu ya. Ini toolboxnya. Jika toolbox tidak ada bisa teman-teman bisa lihat di view ini ya, view nanti masuk ke toolbox maka dia akan muncul ya. Biasanya eh, toolbox-nya ini hilang ya, toolbox-nya hilang. Jadi by default dia berada di sisi kiri ya. Oke, akan saya lanjutkan dengan membuat label ya. Jadi supaya bagus itu tampilannya, maka kita diperlukan yang namanya group box ya. Kita pakai group box di sini supaya bagus tampilannya. Kemudian untuk saya setting pertama adalah setelah group box, yang kedua
fontnya saya pakai 10 ya, supaya terlihat besar. Kemudian nama formnya itu saya kasih untuk form ya. Ini masih form 1, klik kanan properties ya. Nanti akan muncul semacam ini. Kemudian pilih font size-nya dan berikutnya adalah nama dari formnya. Ini ya, nama form 1 ini nanti akan muncul di sini. Ya, ini saya kasih aplikasi simpan data ya, simpan data pribadi gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah semacam ini rekan-rekan, kita atur formnya supaya terlihat dalam satu tampilan gitu ya. Nah, kemudian untuk group box-nya kita tata dan silakan diubah di teksnya ya. Di teks ini silakan diubah, misal data pribadi semacam ini. Ya, jadi ini group box ini gunanya adalah hanya untuk menjadikan satu gitu ya, menjadikan satu tampilannya ya, semacam ini. Oke, kemudian yang kedua kita masukkan label di sini. Label saya kasih klik kanan properties ya. Teksnya saya ubah, misal di sini adalah nomor KTP. Kemudian saya isikan text box-nya ya, saya masukkan text box di sini. Oke, saya pepetkan di sini ya. Oke, kita atur. Kemudian kita tambahkan satu lagi label ya, label nama gitu ya. Klik kanan properties, teksnya kita kasih nama. Oke, kemudian kita masukkan lagi text box-nya untuk nama ya, text box untuk nama. Oke, semacam ini. Terus kemudian yang ketiga kita masukkan ini mungkin namanya saya kasih kapital aja ya, nama. Kemudian saya masukkan lagi label yang namanya adalah label, nanti saya beri teksnya itu adalah jenis kelamin ya. Contohnya di sini saya kasih klik kanan properties jenis kelamin ya. Oke. Kemudian untuk berikutnya adalah saya masukkan lagi objeknya, saya pilih yang radio button ya, radio button. Jenis kelaminnya misal di sini saya masukkan di sini adalah laki-laki ya. Kemudian radio button satu lagi itu adalah perempuan ya. Oke, ya. Ya, jika sudah semacam ini, nanti tampilan ke masing-masingnya ini ya, itu akan masuk ke dalam list view ya. Nah, ini list view ya. Jadi karena di Visual Studio itu ada namanya connected sama disconnected ya. Kalau connected itu artinya dia terkoneksi secara terus-menerus ya, sedangkan disconnected dia terkoneksinya secara atau terhubungnya secara tidak langsung karena ada jembatannya ya, jembatannya di datasetnya. Kalau connected itu tidak ada jembatannya. Mudahnya semacam itu ya. Oke, kemudian saya masukkan eh, dari list view ya. Nah, di sini ya. Ini by default kecil ya. Nah, kalau kekecilan kayak tadi bisa dihapus ya. Kemudian ini akan kita sesuaikan di sini ya. Nama, jenis kelamin. Oke, kita atur ya atau kita tata di sini supaya terlihat bagus. Nah, kemudian kalau ingin ditambahkan lagi boleh ya, sebelah kanan ini ada area kosong ya. Itu nanti bisa kita tambahkan group box ya. Group box di sini. Kemudian dari group box-nya itu teksnya itu saya hapus ya. Teksnya saya hapus dulu. Saya hapus supaya bagus. Kemudian saya masukkan objek yang namanya button ya di sini. Nah, ini ya objek button. Oke, kita siapkan baru ya. Kemudian mungkin nanti ada tambah gitu ya.
Ini terlalu besar, kita cocokkan ya, kita sesuaikan ukurannya supaya cukup gitu ya. Oke, kemudian sama saya masukkan satu lagi adalah ubah ya. Di sini baru ini untuk mengclearkan gitu ya. Ini tambah ya untuk simpan data, kemudian baru ini untuk sama yang terakhir adalah ubah data ya. Ubah. Nah, ada tiga tombol ya, sudah terlihat eh, tiga tombolnya, bisa kita tata ya. Silakan ditata sendiri ya supaya tampilannya bagus gitu ya, supaya tampilannya bagus. Monggo bisa ditata, semisal kayak kasih model semacam ini ya. Oke. Nah, di baru tambah sama ubah. Oke, kemudian kita setting list view. List view-nya tinggal kita sorot ya, kita klik list view-nya, kemudian klik kanan properties. Di situ kita scroll ke bawah ya, dicari yang namanya view. View dipilih yang detail ya. View dipilih detail, kemudian lanjut lagi masih di list view, masuk ke dalam kolom ya. Kita pilih yang titik-titik tiga ini ya, kolom kita pilih karena inputannya ada nomor KTP, nama sama jenis kelamin, maka kita masukkan tiga, satu, dua, tiga ya. Indeks ke 0 ini kita teksnya itu kita isi menjadi KTP gitu ya, atau nomor KTP boleh ya. Width-nya ini untuk mengukur panjangnya ya, panjangnya supaya lebih bagus gitu ya tampilannya. Ya, nanti tampilannya semacam ini ya. Jadi kalau misal saya ubah jadi 80 ya, ini coba dilihat di sini ya. Nanti itu akan berubah ya rekan-rekan. Nah, ya. Jadi width-nya itu untuk ukuran panjang sama lebarnya dari inputannya itu tadi yang ada di list view, yang akan ditampilkan di list view. Ya, kemudian yang kedua saya masukkan nama. Ini nama mungkin agak panjang ya, 220 gitu. Kemudian yang ketiga adalah kelamin ya, saya singkat menjadi kelamin di sini. Ada laki-laki perempuan, misal saya isi 100 ya. Nomor KTP agar pas gitu ya, saya masukkan 200 gitu ya. Nah, KTP, nama, kelamin. Kelaminnya nanti eh, kita kasih 110. Oke, kalau sudah di oke ya, maka tampilannya akan seperti ini ya rekan-rekan. Ya, tampilannya seperti. Oke, desainnya sudah selesai ya. Dari sisi desain sudah selesai, tinggal kita masuk ke dalam MySQL-nya ya, MySQL. Oke, yang pertama di MySQL itu yang kita butuhkan adalah karena secara harfiahnya antara Visual Studio dengan MySQL itu belum terkoneksi secara langsung ke database MySQL, maka diperlukan konektor atau penghubung. Nah, penghubung ini kalau yang menggunakan 2019 ke atas ya, bisa menggunakan yang MySQL Connector 9 ini ya. MySQL Connector 9. Tapi kalau di bawahnya ada yang pakai versi 2005 atau 2008 bisa menggunakan yang versi 6 ya, bisa menggunakan MySQL Connector versi 6 ya. Untuk link downloadnya bisa saya masukkan ke dalam deskripsi YouTube ini, video ini ya. Oke, kalau setelah selesai ini ya silakan disimpan, uji cobanya silakan di run ya, tampilannya akan semacam ini setelah hasil running sebelum koneksi ke dalam sebuah database ya. Oke ya, buktinya jika MySQL dengan Visual Studio-nya itu belum terhubung itu adalah Anda bisa double klik di sini di blank area ya, bisa di sini ya, intinya di area yang kosong ya. Kalau saya biasanya di atas ini ya, saya double klik di sini ya. Ketika di atasnya public itu saya panggil imports gitu ya. Terus, nah di sini nggak ada ya. Kalau menggunakan SQL Server itu bisa menggunakan sistem titik data
SQL. Nah, ini ya. Ini artinya antara Visual Studio dengan SQL Server itu sudah terhubung ya. Kalau MySQL, kalau SQL Server cukup menggunakan model import semacam ini. Tapi ketika di MySQL itu tidak ada, ya, tidak ada. Maka kita perlukan yang namanya konektor. Konektor ini ya. Silakan diinstal ya. Next. Oke, ini nanti jangan lupa ya pad-nya, pad installernya berada di mana. Setelah itu di next lagi. Kalau sudah diklik install ya. Oke, kalau sudah diklik finish ya. Nah, setelah itu balik lagi ke Visual Studio-nya ya. Balik lagi ke Visual Studio, pilih yang desain ya. Balik ke tampilan desain. Toolbox-nya ini saya scroll ke bawah sendiri atau ininya saya tutup ya. Kemudian saya masukkan di sini add tab ya, add tab. Saya kasih di sini tulisan MySQL. Ini hanya opsional ya, opsional. Jadi kalau saya kumpulkan nih berdasarkan tabnya MySQL tadi gitu. Oke, kalau sudah saya enter ya. Jadi untuk membuat kata-kata MySQL silahkan diklik kanan pada blank area ini ya di toolbox, kemudian add tab ya. Nanti di situ akan muncul bisa diisikan. Nah, kemudian tinggal di bawahnya ini di MySQL-nya ini di dalamnya itu klik kanan choose item ya, choose item. Nah, dia akan load seperti ini ya, ngeload data semacam ini. Browse ya, saya lakukan browse untuk memanggil atau ini ya untuk menambahkan DLL-nya, komponen DLL-nya. Tadi kan saya taruh ya tadi di C program file tadi pad-nya, pad MySQL-nya tadi ya, jangan lupa. Kemudian ini MySQL kalau saya ada dua, yang konektor 62 ini untuk Visual Studio 2005 2008 ya. Sedangkan yang 2019 yang sekarang ini itu menggunakan konektor 9. Saya double klik lagi di dalamnya. Nah, ini DLL-nya ya. Setelah itu saya open. Nah, kita tunggu di sini ya. Mungkin sambil nunggu bisa disambi dengan minum air putih. Ya. Nah, kalau sudah semacam ini ya, ada tiga, MySQL Command, MySQL Connection, sama MySQL Adapter. Adapter ya, ada tiga ini di OK ya. Silakan di OK. Oke, dia akan muncul langsung tiga-tiganya di sisi toolbox sebelah kiri. Ya, silakan klik koneksi ya. Bisa Anda drag semacam ini, boleh ya. Atau Anda klik satu kali terus dimasukkan ke dalam kotaknya ini, terserah. Pokoknya di dalam tampilannya ini ya. Saya klik satu kali. Sehingga nanti akan muncul di bawah sini itu adalah MySQL connection 1. Oke, sudah ya. Nah, kalau sudah di situ jangan lupa di save all ini ya, di save all. Oke, sudah. Nah, saya biasanya supaya kalau proyeknya itu bisa dipindah ke dalam, misal saya ingin ngoding di tempat lain gitu ya, supaya saya tidak perlu lagi mengambil komponen MySQL gitu ya, maka saya bisa masuk ke Solution Explorer ya. Saya klik di sini, ini ya, Solution Explorer. Nih. Kemudian projectnya di sini, nama projectnya. Ya, jadi Solution Explorer, nama project, klik kanan, Properties, ya. Nanti akan muncul tampilan semacam ini. Kemudian masuk ke Reference, ya. Nah, setelah masuk reference, di sini ada tulisannya mysql.data. Itu silakan diklik. Copy lokal, ya. Jadi kalau tadi tempat saya, ini kan saya taruh di eh, repost ya, repost ini ya, repost ini. Jadi saya taruh di situ. Jadi, nah ini tadi eh, tadi tempatnya itu kalau di saya aplikasi koneksi pertama. Oh, sorry, tadi di My Document ya, di dokumen, kemudian aplikasi koneksi pertama ini ya. Jadi kalau di
biasanya SQL-nya itu MySQL.dll-nya itu masuk ke dalam sini ya. Kalau ketika kita ini melakukan reference, jadi kalau dia copy lokalnya false, maka dia tidak masuk ya, tidak masuk ke sini. Nah, caranya supaya saya bisa ngoding dan berpindah ke ngoding ke ini lain, ke komputer lain atau PC lain, maka saya harus membuat dia yang semula copy lokal false menjadi true. Ya, caranya adalah Solution Explorer ya, klik kanan di aplikasi koneksi, kemudian properties. Nanti dia akan muncul semacam ini by default ya, semacam ini. Pilih yang sebelah kiri ada tab reference ya. Reference, pilih sorot MySQL, diklik, kemudian lari ke properties ya. Lari ke properties, copy lokal silahkan dipilih yang true. Nah, ketika dipilih true ya, terus jangan lupa di save ya. Setelah di copy lokal true, maka di sini akan ketika kita nanti running, maka dia akan muncul ya MySQL-nya, .dll-nya tadi. Oke, kita coba ya. Jadi ini sebelum kita running nggak ada. Kalau kita running di sini, saya start. Anda bisa klik start atau F5 ya, tekan F5. Nah, nanti di sini, nah ini ya dia muncul ya. Karena copy lokal tadi ya. Nah, oke, kalau sudah kita minimize, ini artinya antara MySQL dengan Visual Studio-nya komponennya sudah masuk ya, sudah masuk. Oke, kalau sudah masuk semacam itu, maka kita lanjut ke area code ya, ke area code. Membuat koneksi ya. Saya double klik di sini di blank area ya. Saya tuliskan di sini imports gitu ya, spasi. Nah, di sini dia akan muncul MySQL ya. Saya tarik di sini MySQL titik data. Kemudian imports MySQL titik data titik MySQL client ya. Jadi MySQL client. Jadi data ini untuk ngambil seluruh datanya gitu ya. Untuk yang ini adalah untuk koneksi kepada eh, kliennya MySQL client. Oke. Kemudian karena di sini saya menggunakan XAMPP ya untuk jadi satu gitu. Karena di dalam XAMPP sudah ada MySQL ya, kemudian apa aja, maka saya gunakan database-nya MySQL, tapi untuk kontrolnya itu saya menggunakan yang versinya adalah dari XAMPP ini ya. Saya start di sini MySQL-nya, database-nya MySQL, saya start ya. Oke, kita tunggu portnya sampai muncul ya. Oke, sudah muncul 3306. Kita minimize ya. Nah, kemudian setelah itu kita panggil yang namanya code untuk koneksi di Visual Studio ya. Anda bisa tuliskan dim cn. Cn ini adalah variabel biasa ya. Bisa Anda ada yang biasanya pakai cn ya, ada yang biasanya conn semacam ini. As new MySQL connection ya, MySQL connection. Nah, Anda bisa menggunakan CONN semacam ini ya, atau CN ya semacam ini. Nah, saya pakai CN aja supaya lebih ringkas ya. Kemudian pada form load ya, di dalam form load ya, form satu load ini ya, itu saya isikan, saya panggil nih CN titik close ya, saya enter. Kemudian saya masukkan lagi CN sama dengan new MySQL connection. Kurung buka, kurung tutup, di dalamnya dikasih double eh, tanda petik ya, kayak gini. Terus kemudian di bawahnya di enter. Ini nanti yang ada di dalam sini itu adalah connection string. Ya, connection string artinya koneksi eh, kata-kata ya, teks yang nanti akan terhubung dengan terkoneksi dengan database MySQL gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa di cn titik open. Jadi close di sini artinya ketika aplikasi saya pertama kali di running ya,
koneksi apapun itu di close atau ditutup. Setelah itu baru nanti akan dibuka lagi. Nah, konsepnya semacam itu ya. Makanya itu kenapa kok urutannya itu koneksi close, kemudian di bawahnya baru open. Jadi bukan open dulu baru close ya, tapi close dulu baru open ya. Baik, kalau sudah di sini ada dua ya jenis koneksi ya, seperti yang Anda lihat di depan ya. Ini ada yang menggunakan ini sama, dua-duanya bisa juga teman-teman juga digunakan. Ada yang menggunakan model yang semacam ini, tapi strukturnya sama ya. Kalau bisa Anda lihat di sini ya, strukturnya sama. Ini yang saya maksud dengan connection string itu ada di sininya ya. Ini oke, kita pakai cara yang di sini ya. Saya copy ya. Kemudian saya pastekan di dalam sini ya. Paste. Nah, ini bisa ya. Database-nya ini perlu kita sesuaikan dengan database yang ada di MySQL ya. Database yang ada di MySQL Anda itu apa namanya? Jadi di sini adalah nama database-nya apa? Data source ini artinya servernya ya. Kalau biasanya kalau data source ini servernya ya. Servernya kalau saya kan pakai localhost ya. Kemudian user ID ini root, passwordnya karena kebetulan passwordnya kosong, saya nggak ada passwordnya ya. Oke, misal ini nanti saya ganti jadi eh, apa nama database saya yang ada di MySQL gitu ya. Nah, saya menggunakan di sini adalah MySQL front. Ya, saya open. Contohnya saya gunakan ini. Nama database-nya adalah ParkirDB ya. Nah, ini ada tabelnya ya, ada tabelnya semacam ini ya. Kemudian nama database-nya itu adalah ParkirDB ya. ParkirDB. Maka saya masukkan di sini ParkirDB ya. Oke, kalau sudah silakan ditekan F5 atau di klik start. Oke, saya klik start di sini. Kalau dia berhasil, maka akan muncul formnya. Nah, ini artinya dia berhasil ya, berhasil terkoneksi dengan database eh, MySQL gitu ya. Tapi kalau dia tidak berhasil, dia biasanya akan muncul error. Kayak misal di sini saya masukkan database-nya, nama database-nya adalah X-nya 4 kali. Ya, saya running, maka akan muncul error yaitu enable ya, enable to unknown to database. Nah, ini artinya unknown to database ini adalah nama database itu tidak ada gitu ya. Nama database ini nggak ada ya. Nah, nama database dari XXX 4 kali ini nggak ada gitu ya. Sehingga apa? Sehingga ada kesalahan di penamaan di database-nya ya. Nah, gitu. Kalau misal diganti IP, apakah bisa? Bisa. Ini ya, nanti kalau ganti IP berarti ini. Localhost-nya ini otomatis diganti IP ya. Oke, gitu ya. Jadi localhost-nya ini silakan diganti IP. Nah, ini juga bisa ya, semacam ini. Kemudian parkir DB ya. Nah, ini IP localhost kan 127.0.0.1 ya. Ketika saya running, saya start ya, maka dia akan otomatis terkoneksi dengan ya, IP 127.0.0.1. Jadi kalau Anda terkoneksi dengan server, ya Anda bisa gunakan IP-nya di data source-nya. Oke, semacam itu ya. Ini yang kita gunakan koneksi yang model pertama atau connection string yang pertama ya. Kemudian kalau ingin pakai yang model kedua semacam ini juga boleh, juga bisa ya. Kurang lebih sama. Di sini ada server ya. Ini saya kasih komen terlebih dahulu ya. Saya kasih hijau-hijau. Saya pastekan yang tadi ya. Parkir DB database-nya sama, kemudian servernya localhost ya. Kalau saya running UID root ya, user ID ini maksudnya sama kayak ini. PWD ini artinya passwordnya ya. Saya running, hasilnya akan muncul ya. Kalau dia hasilnya kalau formnya keluar berarti nah, kayak gini formnya keluar itu artinya terkoneksi sudah berhasil gitu ya. Nah, sama apakah ini bisa diganti dengan IP sama ya bisa 127.0.0.1 ya.
Saya save, jangan lupa di save all ya. Terus kemudian saya klik start. Oke. Nah, ya sama hasilnya ya. Jadi data source atau server itu bisa diganti menjadi IP ya. Oke. Saya kopas di sini ya. Data source-nya saya kembalikan menjadi localhost ya. Karena lokal host. Ya, oke, ini ya. Ya, itu artinya ini sudah terhubung dengan database MySQL. Kita bisa melakukan insert, update, delete ya. Untuk selanjutnya insert, update, delete akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Nah, kita bisa juga menyingkat code ini ya, menyingkat code ini. Karena kan ini akan berulang ya di tiap form itu harus dipanggil ya koneksi ini. Caranya adalah silakan masuk ke Solution Explorer ya, klik kanan add add modul. Nah, ini ya modul. Modul ini kita bisa membuat semacam ini default aja name-nya di add ya. Nah, modul ini ya kita bisa masukkan di sini. Saya panggil lagi import ya MySQL titik data tadi ya. Ini sama. Jadi yang semula tadi koneksinya itu perform, maka ini saya buat koneksinya ditaruh di sebuah eh, tempat yang dimana tempat itu bisa diakses oleh seluruh form, gitu ya. Nah, otomatis di sini importnya juga perlu saya panggil ya. Kemudian modelnya saya ganti yang semula kalau dalam form ini butuh dim gini ya. Kalau dim itu artinya dia hanya bisa diakses di dalam satu form itu ya. Hanya bisa diakses dalam satu form dim ini. Terus gimana supaya bisa diakses oleh seluruh form ya? Maka saya tuliskan di sini public cns new ya MySQL connection. Oke, semacam ini. Kemudian di dalam sini saya masukkan public sub koneksi. Nah, macam ini, public sub koneksi. Di dalam public sub koneksi itu isinya adalah ini ya. Saya cut ya, saya pindahkan ke dalam modul. Kemudian saya paste di sini. Nah, ya. Kalau sudah jangan lupa di save all dan koneksi yang ada di sini bisa kita hilangkan ya atau kita komen ya. Ini bisa. Tapi untuk importnya dibiarkan aja ya. Tiap form biar dia ada koneksi dengan MySQL. Oke, kalau sudah koneksi yang ada di dalam modul itu bisa kita panggil ya. Langsung dituliskan dengan tulisan koneksi. Nah, ini dia sudah keluar ya, koneksi ini. Kita klik ya, kita pilih. Oke, terus semacam ini source code kita akan jauh lebih singkat dan ini terlihat seperti profesional gitu ya. Nah, kalau tidak percaya ini bisa langsung terkoneksi kayak tadi sama hasilnya, kita bisa tinggal klik start ya. Oke, nanti akan muncul formnya. Jadi kalau formnya muncul, nah kayak gini formnya muncul artinya koneksi berhasil dari MySQL ke Visual Studio 2019. Baik, untuk view data dan DML, ya, Data Manipulation Language atau Insert Update Delete, untuk satu form ini akan saya lanjutkan pada video selanjutnya. Gitu saja dari saya. Terima kasih. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.